Puji Tuhan, kembali saudara. Maaf tadi terpaksa harus dihapus. Kenapa? Karena sinyalnya jelek, jadi terganggu tadi, putus gitu. Ya, jadi saya akan memulainya kembali. Kembali. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, bertemu kembali dalam edisi Sapaan Pagi yang menyegarkan jiwa di pagi hari ini. Puji Tuhan, cuaca mendung di Bontang, sejuk, ya. Hujan semalaman. Saya ingin sekali meneruskan pembahasan kita sedikit, ya, pembahasan kita kemarin tentang orang yang berbahagia, ya, adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu ada banyak orang akan menyanggah ucapan seperti ini. Bagaimana bisa bahagia kalau miskin? Bagaimana bahagia kalau nggak punya apa-apa? Ya. Tapi hari ini kita mau belajar tentang jemaat Tuhan di Makedonia. Ya. Dalam bacaan kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang 7. Dengan demikian kepada kita, judul perikopnya adalah pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan pada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Puji Tuhan. Ya. Nah, miskin di hadapan Allah itu bukan berarti kita nggak punya apa-apa. Tapi miskin di hadapan Allah itu berarti kita mengakui bahwa sebenarnya kita memang nggak punya apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa dalam hidup kita, kecuali kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ingat bahwa firman Tuhan dengan jelas mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Tubuh kita sudah dibeli, hidup kita sudah dibeli oleh karya kematian Yesus di atas kayu salib. Itu berarti bahwa tubuh kita, hidup kita adalah milik Yesus, yang harus digunakan untuk kepentingan Yesus, digunakan untuk tujuan Yesus, digunakan untuk kemuliaan Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak punya apapun di dalam hidup ini, kecuali kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, yang arti miskin di hadapan Allah. Kita tahu bahwa kita tidak memiliki apapun, tetapi kita mempunyai tubuh ini. Meskipun tubuh ini bukan milik kita, milik Kristus. Maka sebenarnya segala apapun di dalam hidup kita, apapun yang kita dapat, segala pencapaian kita, kedudukan kita, harta kekayaan kita, status kita, sosial kita, apapun itu setinggi apapun, tidak bisa kita banggakan sebagai upaya kita sendiri. Tidak bisa kita banggakan sebagai kesuksesan kita sendiri. Tetapi kita menyadari bahwa apa yang Tuhan percayakan ini adalah kesempatan untuk kita menunjukkan cinta kita, kasih kita, bakti kita kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita. Maka kita melayani
untuk menunjukkan kasih kita. Kita beribadah untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Banyak orang melayani, matanya tertuju kepada upah. Beribadah tertuju kepada upah. Memberi, menabur, mengembalikan persepuluhan tertuju kepada upah. Makanya orang sekarang suka sekali memperdebatkan perpuluhan masih perlu atau tidak. Karena perhatian itu hanya tertuju kepada upah. Tapi saat kita menyadari bahwa kita adalah milik Kristus, bahwa segala apapun dalam hidup kita hanya sekedar dipercayakan, kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola kehidupan kita. Satu kali kita harus bertanggung jawabkan kepada pemilik jiwa itu, pemilik kehidupan. Maka kalau kita masih ada hari ini, bukankah itu sebuah kesempatan yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan, untuk kita boleh terus berkarya, bekerja, berusaha, melayani, menjadi berkat, hanya untuk kemuliaan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, orang-orang Makedonia ini Paulus menunjukkan kepada kita bahwa mereka menghadapi pencobaan yang luar biasa di zaman gereja yang mula-mula tidak mudah. Ada begitu banyak tekanan, baik dari pemerintah, baik dari masyarakat setempat, baik dari pemuka-pemuka agama Yahudi, dan juga saya percaya orang-orang dengan berbagai kepercayaan dan keyakinan yang berlaku di Roma saat ini sebagai penyembah-penyembah dewa-dewa. Tidak mudah untuk hidup sebagai orang percaya di dalam zaman itu. Dikatakan mereka dicobai begitu berat. Ada aniaya, banyak aniaya yang mereka alami. Dan mereka mungkin sangat kesulitan di dalam berusaha, di dalam mencari pekerjaan. Mereka benar-benar miskin, ini miskin secara materi. Tapi dikatakan bahwa meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Paulus katakan, aku bersaksi tentang mereka bahwa mereka memberikan menurut kemampuan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya. Jadi rupanya di tengah-tengah kesulitan, di tengah tekanan kehidupan, di tengah pergumulan harus makan apa sekarang, mereka masih berani untuk menyisihkan sedikit dari kekayaan mereka, mengumpulkan, menabung, mengumpulkan, lalu dipercayakan kepada rasul-rasul ini untuk mengelola. Ya. Nah, jadi banyak orang kadang kalau dituntut untuk memberi atau diajak untuk memberi, menabur dalam kasih, kadang orang berkata, saya nggak punya apa-apa, saya belum punya, nanti tunggu saya kaya, ya nanti kalau tunggu saya diberkati. Nah, ini perkataan yang keliru menurut saya, saudara. Seringkali orang yang ngomong gini, tambah kaya itu tambah pelit. Tambah kaya, tambah tidak berani ngasih apa-apa. Ya. Nah, mari kita belajar dari orang Makedonia ini. Di dalam ayat yang kelima dikatakan mereka memberikan lebih banyak daripada kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Inilah hal yang benar. Yang pertama-tama yang kita harus berikan itu sebenarnya bukan kekayaan kita, bukan uang kita, bukan talenta kita. Tapi yang pertama-tama kita harus berani berikan kepada Tuhan adalah hidup kita, diri kita sendiri, hati kita kepada Kristus. Kalau Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh bertata di hati kita, maka hidup saudara akan penuh dengan kemurahan. Hidup saudara akan penuh dengan kebaikan. Hidup kita akan mencerminkan benar-benar kasih Yesus yang ada di dalam hidup kita keluar. Dan itu akan tercermin melalui perkataan kita, tercermin melalui perilaku kita, tercermin melalui wajah kita. Tuhan. Jadi mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami.
Jadi kita memberikan diri kita kepada Tuhan, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gembala-gembala saudara, kepada pemimpin-pemimpin rohani saudara. Firman Tuhan katakan, hormatilah mereka yang melayani dengan baik. Ya, saya seringkali mengajar kepada jemaat, saya katakan, ya kalau kasih kembalikan persepuluhan kepada Tuhan, itu berarti memberikan persepuluhan kepada gembala. Ya. Tapi saya selalu katakan, tidak usah beri kalau saudara tidak mencintai, mempercayai gembala saudara. Ini mungkin pendeta lain bisa marah kalau dengar saya ngomong gini ya. Tapi maksud saya itu buat saya, bukan untuk orang lain. Ya. Jadi kalau saya tidak percaya saya bisa kelola uang Tuhan dengan baik, menurut saya jangan kasih uang itu kepada saya. Kasih aja kepada hamba-hamba Tuhan yang lain yang dipercaya untuk bisa melayani dengan baik. Tapi firman Tuhan katakan kita untuk berbagi kekayaan kita dengan orang-orang yang memberikan pengajaran firman kepada kita. Saya bilang pada jemaat, tapi masalahnya kalau nggak percaya kepada saya, kenapa berjemaat di sini? Harusnya pergi ke tempat lain, kan begitu. Dan artinya saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saya belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup saya. Tapi ketika kita dituntut untuk memberi, ketika kita untuk berbagi, ketika kita untuk melayani, sebelum kau melayani dengan hartamu, dengan kekayaanmu, layani Tuhan dengan dirimu. Layani Tuhan dengan hati. Ada banyak orang melayani dengan kekayaan mereka, tapi sayang tidak dengan hatinya. Itu bukan melayani namanya, itu menyogok Tuhan, menyuap Tuhan. Mungkin saudara nggak setuju dengan omongan saya, ya. Tapi itu menurut saya begitu. Ya. Jadi banyak orang berusaha menyuap Tuhan. Lalu ketika merasa Tuhan tidak memberkati, jadinya marah-marah. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah beri untuk pekerjaan Tuhan, saya sudah lakukan ini, lakukan itu. Mana janji Tuhan? Ya, ingat loh, Tuhan nggak bisa disogok. Ya. Nah, jadi kalau kita melayani, lakukan itu sebagai satu wujud pernyataan cintamu kepada Yesus. Wujud pernyataan cintamu kepada Bapa di surga. Kita melayani Tuhan. Bukan karena ada iming-iming berkat di balik. Bukan karena ada 30, 60, 100 kali ganda. Kita melayani oleh karena cinta kita kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa segala apa yang ada di dalam hidup kita itu milik Tuhan. Hanya sekedar Tuhan percayakan dalam hidup. Ketika engkau sadar bahwa engkau milik Yesus, sudah dipeliharanya lunas, dibayar oleh Yesus sendiri, maka sebenarnya kita bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati pemilik kehidupan. Maka saat kau melakukannya, hatimu akan meluap di dalam kemurahan, hatimu akan meluap di dalam kasih. Ya. Kemarin waktu saya pergi ke Tenggarong, bertemu dengan kakak Telilonda di sana, hamba Tuhan di sana, Pak Pendeta David Octavianus, mereka melayani saya dengan luar biasa. Ya. Telilonda di dalam pelayanan berjiwa sangat berkekurangan. Saudara bisa kirim uang sama dia kalau saudara punya uang, bantu pelayanannya, ya, bantu hidup. Makanya dia beli gula, saya mau bayar, dia nggak mau, dia bayarin saya, tapi baik. Dan saya tahu dia sendiri juga berkekurangan. Tapi inilah sikap yang harus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan terutama. Ya. Kita bersedia membagi segala sesuatu yang ada pada diri kita. Tapi terutama berikan diri saudara kepada Tuhan. Dan kedua, berikan diri saudara kepada saudara-saudara seiman, kepada hamba-hamba Tuhan, untuk kita boleh saling melayani satu dengan yang lain, saling menyatakan kasih satu dengan yang lain.
saling berbagi berkat kehidupan satu dengan yang lain. Bukan cuma bagi bebannya saja, saudara. Bukan cuma bagi persoalan saja. Kalau ada persoalan baru minta bantu doa. Kalau ada persoalan baru minta bantu dukungan, minta dukungan itu. Tapi begitu ada berkat, wah, tutup erat-erat tangannya. Ya, tutup erat-erat dompetnya. Mari kita belajar. Belajarlah seperti orang-orang di Makedonia. Ya. Justru memang banyak dapati justru jemaat-jemaat yang kelihatan nggak punya uang itu, ya, yang pekerjaannya, ya, mereka yang lebih ringan tangan, lebih cepat untuk memberi. Dan saya bersyukur anak-anak muda itu lebih cepat untuk memberi saat-saat itu. Mari kita belajar, Bapak Ibu. Saya bersyukur untuk dukungan Bapak Ibu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, ya. Bagi teman-teman saya di Kota Bontang ada berapa anak-anak Tuhan yang mendukung. Itu hal-hal yang luar biasa, yang baik untuk kita kerjakan. Tetapi ingat, jangan berikan harta saudara, jangan berikan kekayaan saudara, ya, untuk pekerjaan Tuhan apapun, kalau saudara belum terlebih dahulu memberikan diri saudara kepada Tuhan. Kalau saudara belum terlebih dahulu memberikan hati saudara kepada Tuhan, ya. Sebab nanti kita memberi, kalau tidak memberikan diri kita dulu kepada Tuhan, kita hanya memberikan kekayaan kita, nanti Tuhan sendiri dulu, untuk apa itu pemberianmu, hartamu yang banyak-banyak kan? Bukan lembu sapi itu milikku, kekayaan segala di sini itu milik Tuhan. Lalu apa yang Tuhan minta dari kita? Tuhan minta hati kita, Tuhan minta hidup kita, Tuhan minta hati yang bersyukur kepada Tuhan untuk segala pemeliharaan kasih karunia Tuhan. Yalah, hidup kita sepanjang hari ini menjalani hidup kita di dalam kebaikan, di dalam kemurahan Tuhan. Secara tetap sehat, tetap semangat, selalu bersukacita di dalam Tuhan. Hiduplah untuk menjadi pencerminan dari kehidupan Kristus, kasih Kristus yang ada di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, sampai ketemu esok pagi. Haleluya.